Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita memasuki ibadah kita pagi hari ini, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Teman-teman, kita bersyukur kita punya Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia dan sudah sepatutnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian I Worship You Almighty God. Berdiri kita naikkan pujian ini. I worship you Almighty. I worship you Almighty God. There is none like you. I worship you. I worship you, oh Prince of Peace. There is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Sekali lagi, I give you praise. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Sekali lagi, there is none like you. There is none like you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak ada yang seperti Tuhan. Tuhan kami hanya satu dan tidak ada yang sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini datang kepada Tuhan beribadah. Itu karena kami percaya dan kami beriman hanya kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang satu-satunya memiliki alam semesta ini dengan segala isinya. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali beribadah hari ini. Kiranya Tuhan ini memberkati supaya kami boleh menikmati kebaktian hari ini dan kami boleh kembali mendengar sabda Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam firman-Mu juga boleh membekali setiap kami. Ketika kami menjalani kehidupan ini, menjalani keseharian kami, biar kami boleh ingat ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kebaktian kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, di dalam hidup ini kita itu tidak pernah lepas dari apa yang namanya kesalahan. Setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan. Itu sebabnya pasti kita pernah berbuat salah. Tetapi Tuhan kita menginginkan bahwa ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, yuk datang kepada Tuhan. Tuhan,
rindu memberikan kita pengampunan. Teman-teman, satu yang menjadi doa kita, Tuhan mengubah setiap hati kita. Karena dari hatilah segala sesuatu boleh terlaksana, boleh tercipta. Bahkan setiap perkataan kita keluar dari hati. Setiap pikiran kita, setiap tingkah laku kita keluar dari hati kita. Oleh sebab itu, biar mari kita saat ini berdoa melalui pujian ini. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Sambil teman-teman persiapkan hati untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Tuhan, kami datang saat ini kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, dengan penuh rasa malu, karena entah berapa banyak kali kami datang kepada Tuhan, kami memohon ampun. Itu pun hari ini kami ulangi lagi Tuhan. Betapa sering kami jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa yang sama. Ketika kami datang pada Tuhan, kami mengaku dosa dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya di dalam hari-hari kami masih saja begitu lemah, begitu terbuai dengan segala kenikmatan dosa sehingga kami jatuh lagi dan jatuh lagi. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami sekali lagi memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya kami bisa tetap berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang punya pendirian, yang punya kekuatan, punya hikmat, sehingga kami boleh menjalani hidup yang Tuhan beri ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk membiarkan diri kami dirusak oleh dosa-dosa di sekitar kami. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan kami. Ingatkan kami selalu, supaya kami terus memandang kepada salib Tuhan yang hina itu. Salib Tuhan yang hina di mana Tuhan tergantung mati di atas kayu salib tersebut.
Tetapi sungguh salib yang hina itu justru menyelamatkan setiap kami. Salib yang hina itu yang dinilai oleh orang-orang dunia ini tidak berguna. Tetapi salib yang hina itu sungguh berguna bagi setiap kami. Sehingga kami boleh hidup sampai hari ini. Biarlah Tuhan yang tolong setiap kami. Supaya kami boleh menghargai akan setiap pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh dimampukan untuk boleh hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman dengan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian bersorak-sorai. Mari dengan penuh semangat dan bertepuk tangan kita menaikkan pujian. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya penebus kita, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan teman-teman, bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan. Allah kita adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan dan pengharapan kita. Silakan duduk teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita nyanyikan pujian Jadi Sepertimu. Biarlah kiranya pujian ini boleh menjadi doa setiap kita, bahwa kita mau menjadi seperti Tuhan, yang memiliki mata, yang memancarkan kasih-Nya, yang punya hati, yang sungguh mau memuliakan nama Tuhan.
ubah hati. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari sama katakan, kerinduanku, tinggikan namamu Tuhan. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Shalom teman-teman semua, bersyukur kita bisa datang beribadah di rumah Tuhan hari ini ya. Nah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu di mana kami bisa datang dan kami berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing beribadah kepada Tuhan. Meskipun harus secara virtual kami berjumpa, kami berkumpul, tetapi kami rindu Tuhan, biarlah ibadah di waktu ini, di hari ini Tuhan, menolong kami untuk semakin dekat, semakin boleh mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saat ini. Tuhan bekerjalah dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, sama-sama katakan amin. Oke. Teman-teman, kita akan membahas satu tema, dan tema ini adalah tema yang ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena di dalam tema ini ada beberapa perdebatan yang panjang teman-teman, di kalangan orang Kristen sendiri ya. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak bisa memahami konsep dari
yang namanya konsep kehendak bebas atau free will ini teman-teman. Nah sebelumnya saya mengajak teman-teman kita semua untuk membaca dasar firman Tuhan, narasi yang akan menolong kita untuk mengerti tema ini ya. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 7. Saya bacakan teman-teman silakan simak ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Lalu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah teman-teman, kenapa saya katakan bahwa tema ini adalah tema yang membuat banyak orang itu ngeri-ngeri sedap begitu ya. Karena pada dasarnya tema ini seharusnya membuat kita berpikir satu hal. Jadi waktu SMP ya, saya pernah tanya nih teman-teman sama guru agama saya di sekolah. "Bu, kalau misalnya Tuhan tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia dan manusia ini akan jatuh di dalam dosa, kenapa Tuhan menciptakan manusia?" Teman-teman tahu nggak langsung gurunya tadi, ya mau bertanya gitu ya. Pas langsung saya tanya begitu, ya ada pertanyaan yang lain gitu. Nggak mau dijawab. Kenapa kalau Tuhan menciptakan, Tuhan tahu bahwa manusia ini kan, istilahnya kan Tuhan itu maha tahu nih ya. Dan Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Tuhan tahu, Tuhan kalau menciptakan manusia yang bisa jatuh dalam dosa, lemah dalam dosa, kenapa toh Tuhan tetap menciptakan manusia? Begitu. Ada banyak pertanyaan. Kalau Tuhan tahu buah yang ada di tengah-tengah taman itu akan membuat manusia jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan menciptakan buah itu? Nah gitu, pertanyaannya kira-kira begitu. Nah teman-teman, sebenarnya pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang berhubungan dengan yang namanya kehendak bebas manusia. Pertanyaannya selalu begini, antara agama-agama kalau teman-teman pelajari, agama itu mengenal apa yang namanya takdir, iya enggak sih? Kita itu selalu diajarin begini, oh sudah takdirnya, betul enggak? Lalu kemudian ada teman-teman yang mungkin pernah bilang, waduh ini kayaknya ya ada teman curhat gini ya. Wah gua ya kalau misalnya gua dari kemarin gua udah mikirin dia, tahu-tahu dia WA gua gitu kan ya. Gebetan maksudnya ya. Wah padahal dari SD gua udah taksir-taksir begitu ya. Ternyata belakangan dia deket sama gua. Emang kalau udah takdir jodohnya kan gitu kan ya. Katanya takdir. Nah pertanyaannya kalau memang ada takdir maka berarti tidak ada kehendak bebas manusia di dalamnya, iya enggak? Nah sedangkan kita tahu bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini punya kehendak bebas tapi di satu sisi kita pikir kita punya takdir. Nah bagaimana kita melihat kehendak bebas ini teman-teman? Terutama dalam hal kejatuhan manusia di dalam dosa ya. Dulu waktu kecil, saya sering berpikir, coba kalau misalnya Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa. Coba misalnya Hawa itu tidak jatuh dalam dosa, sekarang udah bahagia nih hidup. Iya nggak sih? Tetapi gini loh teman-teman, pertama-tama kita mesti mengerti bahwa firman Tuhan tidak sedang berbicara tentang sejarah. Ulang ya, saya ulang ya.
Firman Tuhan atau Alkitab kita itu bukan buku sejarah, teman-teman. Alkitab mau menceritakan tentang asal usul. Maksudnya asal usul apa? Maksudnya kenapa kita semua ini berdosa gitu loh, teman-teman. Ya. Nah, kita bisa mengerti dari firman Tuhan berkata begini, ya. Ular berkata kepada perempuan itu. Jadi ceritanya di dalam taman Adam dan Hawa, lalu kemudian ada ular yang datang lalu ngomong sama Hawa. Tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan? Gitu. Nah, kita tahu sama-sama dari sekolah minggu udah dijelasin, Hawa juga bilang hal yang sama. Buah di dalam taman ini boleh makan. Tapi tentang buah yang ada di tengah-tengah itu tidak boleh makan. Kenapa? Karena kalau kamu raba atau kamu makan, kamu mati. Begitu loh. Nah, teman-teman, ini adalah perkataan Tuhan kepada manusia tentang buah yang ada di tengah-tengah dari pohon itu, pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh dimakan. Dari sini kita bisa melihat bahwa iblis itu bekerjanya sebagai seorang penipu. Iblis itu bekerja sebagai pribadi yang mengelabui manusia. Dan iblis mengatakan begini loh teman-teman. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini menarik. Berapa banyak dari teman-teman yang ketika sekolah minggu mendengar kisah ini lalu bertanya, memangnya tahu tentang yang baik dan yang jahat itu salahnya apa? Ayo coba. Tahu tentang yang baik dan yang jahat itu salahnya apa? Coba. Ada di sini yang orang tuanya nggak pernah ngajarin, kamu jangan begitu misalnya. Kamu misalnya kalau makan jangan main HP. Kenapa? Karena kalau kamu main HP sambil makan, kamu gak sopan di depan tamu. Betul gak? Iya kan? Nah, pertanyaannya, orang tua kita kan sedang mengajarkan mana yang baik, mana yang jahat. Iya gak? Guru di sekolah mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang jahat. Betul? Betul. Bahkan hamba Tuhan, bahkan ketika kita mendengar firman Tuhan sedang mengajarkan mana yang baik, mana yang jahat. Betul nggak? Jadi, apakah tahu tentang yang baik dan yang jahat ini salah? Kan ceritanya tuh begini ya. Iblis mengatakan kepada manusia bahwa kamu makanlah buah yang ada di tengah taman itu, gitu kan? Waktu kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pertanyaannya, loh, apa yang salah dengan itu? Tahu tentang yang baik dan yang jahat, itu adalah sesuatu yang sebenarnya buat kita tidak ada masalah. Yang namanya kalau kita punya dedek kecil ya di rumah, orang tua kita pasti ngajarin, "Dek, kalau kamu makan, kamu cuci tangan." Itu baik atau salah? Baik. Iya kan? Kamu mengajarkan atau kita semua diajarkan sesuatu yang baik dan itu nggak ada yang salah. Nah, tahu nggak teman-teman, firman Tuhan ini sebenarnya tidak sedang berbicara tentang berarti Tuhan melarang kita untuk tahu yang baik dan yang jahat. Enggak. Kalau teman-teman perhatikan sekali lagi, perkataan iblis ini adalah begini. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah tahu bahwa waktu kamu memakannya, matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kata kuncinya ada di sana. Menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebenarnya Tuhan tidak larang kita untuk tahu yang baik dan yang jahat, teman-teman. Tetapi kita bisa mengerti ini dari apa? Kita bisa mengerti dari maksud dan tujuan kenapa manusia itu diciptakan. Jadi begini. Manusia itu diciptakan bukan jadi mainannya Tuhan. Ibarat kayak misalnya kita lagi main slime atau kita lagi main Lego gitu ya teman-teman ya. Main Lego lalu kemudian kita bikin, oh ini ada pangerannya, ini ada penjahatnya. Bukan. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan itu bukan seperti kita yang lagi mainan dulu kalau misalnya waktu kecil ya. Aku dulu
suka main orang-orangan teman-teman. Indian lawan koboi gitu ya. Koboi-koboi lawan Indian-Indian, tembak-tembakan begitu ya, bunuh-bunuhan gitu ya. Nah, Tuhan bukan seperti itu ya. Artinya begini, Tuhan menciptakan kita, manusia, itu menjadi, tujuannya adalah menjadi representasi. Maksudnya apa sih representasi? Maksudnya begini, representasi itu adalah menjadi cerminan Tuhan. Kita ini diciptakan manusia di bumi. Tuhan kelihatan enggak? Enggak. Nah, Tuhan menciptakan kita manusia, tujuannya adalah kita menjadi wakilnya Tuhan di bumi. Contoh, paling contoh. Kalau teman-teman di kelas, sebelum pandemi kan, di kelas, di sekolah, teman-teman lihat, di kelas itu ada foto presiden, foto wakil presiden, betul ya? Pertanyaannya, apakah foto presiden itu adalah presiden kita? Dalam hal ini Jokowi. Apakah foto itu adalah Jokowi? Foto itu bukan Jokowi, foto itu adalah foto, gambar, ya kan? Tetapi foto itu menunjukkan Jokowi, bahwa presiden kita yang berkuasa di negara kita adalah Jokowi. Sama halnya kita itu seperti foto-fotonya Tuhan, gitu loh teman-teman. Makanya firman Tuhan menceritakan bahwa kita diciptakan segambar serupa. Jadi kita ini merefleksikan Tuhan kepada dunia kita, kepada dunia sekeliling kita. Makanya Tuhan bilang sama kita, kamu itu garam dunia, kamu itu terang dunia. Gitu loh teman-teman. Jadi kita itu merefleksikan Tuhan di depan semua orang. Nah, manusia diciptakan untuk merefleksikan Tuhan. Pertanyaannya, orang yang merefleksikan Tuhan boleh nggak sembarangan? Nggak boleh. Orang yang merefleksikan Tuhan itu nggak boleh sembarangan. Maksudnya adalah harus bersikap seperti yang Tuhan mau. Misalnya nih ya, contoh. Kalau teman-teman ketemu ya dengan misalnya lagi makan di restoran ya. Lalu kemudian ada anak yang lagi makan tapi kerjaannya tuh teriak-teriak gitu kan. Lalu kerjaannya tuh lari ke sana kemari begitu kan. Lalu kerjaannya itu bikin rusuh gitu. Langsung langsung orang tua kita langsung akan bilang begini, itu anak orang tuanya mana sih? Betul nggak? Iya nggak? Nah kadang-kadang jangan-jangan kita juga yang begitu ya. Dia begituin. Kebanyakan orang kalau lihat anak akan bilang begini, orang tuanya mana sih? Kenapa? Karena pemikirannya adalah anak itu merefleksikan didikan orang tuanya. Orang tuanya kalau mendidik anak itu baik, ya kelihatan dari sikap anak itu baik. Nah kita itu diciptakan di dalam koridor, kita itu refleksinya Tuhan. Begitu loh teman-teman. Sehingga ketika Tuhan itu dikatakan di dalam firman Tuhan ada taman Eden, lalu di tengah-tengahnya itu ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kan pertanyaan iseng kita begini, Tuhan kenapa menciptakan buah itu? Bukan, pertanyaannya nggak relevan. Pertanyaannya adalah sesederhana begini, firman Tuhan tuh bilang, semua buah pohon ini boleh dimakan. Tetapi yang di tengah jangan, gitu loh. Pikiran manusia berdosa itu, Tuhan ini gak baik, gak adil. Kenapa? Kok ada satu yang gak boleh, nanti diboleh mati pula. Kan gitu kan ya? Bukan. Tuhan tuh bilang, ada semua ini baik, tapi ada satu ini gak baik. Aku kasih contoh. Dimsum. Nah, ya kan? Ini salah satu yang gue suka, ya. Katakanlah begini, teman-teman datang ke satu restoran dimsum. All you can eat. Semua boleh dimakan. Pertanyaannya, masalahnya adalah, ada satu tuh yang di sebelah atas tuh, yang paling tengah di atas tuh, yang gak boleh dimakan. Semuanya boleh makan, yang satu itu gak boleh. Coba, jujur, teman-teman berasa gimana? Kita berasa, kok begitu sih? Gitu kan ya? Kita berasa penasaran kan?
Coba dibalik. Dari semua all you can eat ini, cuman satu itu yang boleh dimakan, yang lain gak boleh dimakan. Ayo, lebih baik yang mana? Ya lebih baik yang satu yang gak boleh dimakan. Nah, terus kemudian kita merasa begini, penasaran, iya gak? Akhirnya kita mau makan juga gitu kan ya. Nah itulah sifat dasar manusia gitu loh. Ketika Tuhan bilang gitu kan, semua di sini baik, tetapi ada satu yang gak boleh. Ada satu yang tidak baik. Yang namanya manusia usil gitu loh teman-teman. Manusia usil. Jadi maksudnya gini, manusia kepengen menentukan, enggak, gua enggak percaya bahwa yang itu tidak baik. Gua mau itu baik. Jadi makanya tadi ketika ular bilang begini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Sebenarnya kita mengerti kalimat itu tuh begini, kamu akan menjadi Allah buat dirimu sendiri. Kamu menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi ketika Tuhan menciptakan pohon ini, ketika pohon ini ada di tengah-tengah taman, lalu Tuhan bilang, semuanya baik. Semua buah dalam pohon di taman ini boleh kamu makan. Tapi ada satu yang tidak baik, yaitu buah yang di tengah. Semuanya baik kata Tuhan, yang satu gak baik. Manusia memberontak terhadap Tuhan dengan memakan buah itu, secara tidak langsung manusia berkata, Tuhan, saya tidak mau ikut Tuhan, saya mau jadi Tuhan buat diri saya sendiri, makanya saya makan buah yang Tuhan bilang tidak baik, dan saya bilang buah ini baik buat saya. Itu poinnya. Jadi, manusia ingin jadi Tuhan buat dirinya sendiri. Jadi manusia jatuh dalam dosa itu bukan karena manusia makan buah, bukan. Manusia jatuh dalam dosa itu bukan karena Tuhan iseng bikin buah, terus mencobai manusia iseng-iseng, mencobai ngetes Kayak seorang pacar ngetes pacarnya gitu, setia apa enggak. Bukan begitu. Manusia sendirilah yang bebas menentukan, saya mau jadi Tuhan buat diri saya sendiri, atau saya mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Adam dan Hawa gagal karena mereka memilih untuk menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Itulah yang namanya dosa. Sama seperti dimsum ini teman-teman. Semuanya baik, tapi satu nggak boleh. Tapi pada dasarnya kita manusia ini iseng memang. Manusia ini pada dasarnya kita tuh merasa berhak untuk diri kita sendiri. Makanya kita mau menentukan semua yang baik buat diri kita. Padahal semua yang kita bilang baik, belum tentu baik. Tetapi apa yang Tuhan bilang baik, pasti baik. Apa yang Tuhan bilang nggak baik, pasti nggak baik. Iya enggak? Loh kok kalau begitu, jadi maksudnya free will ini, iya free will itu perlu. Bagaimana mungkin kalau teman-teman free will itu enggak ada gitu loh. Berarti kita ini cuma mainan, dan Tuhan memang tidak menciptakan kita seperti itu. Tuhan menciptakan kita, tujuannya supaya kita ini bisa bersama-sama dengan Dia, dengan kehendak bebas kita. Contoh, misalnya teman-teman punya Blacky di rumah. Blacky ya. Blacky ini teman-teman udah program, semuanya baik. Teman-teman udah program, bahkan programnya begini. Ketika teman-teman pulang ke rumah, dia ini akan datang, loncat-loncat ke teman-teman. Sekarang gue tanya, kalau binatang piaraan sudah diprogram demikian, apa asiknya? Ya asik kok karena dia be nice to me every day. But you program it. Artinya binatang piaraan ini robot buat kamu, iya enggak? Kamu mau jadi robot buat Tuhan? Enggak kan? Justru kehendak bebas kita itu Tuhan berikan. Tujuannya apa? Supaya kita memilih apa yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gitu loh maksudnya, dengan kehendak bebas kita sendiri. Sekarang masa PSBB ya. Jujur, main game lebih asik daripada belajar. Iya, aku juga dulu begitu kok. Jadi kayaknya kalau belajar ada gitu ya. Kalau belajar tuh kayaknya aduh neraka banget. Tapi kalau misalnya main game, wah langsung juara begitu kan ya. Langsung matanya cerah.
Kayaknya kalau belajar butek pikiran, otaknya panas gitu kan, kalau bisa keluar asap gitu kan ya. Tetapi kalau misalnya main game, oh langsung dingin, adem semua. Pilih mana? Main game atau belajar? Loh kok? Main game memangnya salah? Main game ada waktunya, setuju? Belajar ada waktunya. Yang salah adalah ketika waktu belajar kita pakai main game. Itu salah, itu nggak baik. Kita maunya itu baik. Tetapi kita juga sadar kok sebenarnya. Koko yakin, 100%. Teman-teman sadar bahwa main game tidak pada waktunya ya salah. Ya? Tapi pertanyaannya kenapa kita main game suka tidak mau lihat waktu? Itulah kehendak manusia. Kita mau pilih apa yang baik menurut diri kita sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, kita diperhadapkan dengan pilihan. Kamu mau pakai waktu dengan baik, belajar dengan baik, atau kamu mau main game aja sepuas kamu. Itu pilihan kamu. Nah, orang yang dewasa adalah orang yang bisa menentukan apa yang baik buat dia berdasarkan kebaikan yang benar. Tetapi anak kecil akan memandang apa yang baik menurut apa yang menyenangkan buat dia. Betul? Pertanyaannya teman-teman ada di kategori mana? Yang dewasa atau yang kecil? Betul? Nah, seringkali kitanya ini yang ngambek kalau kita dianggap kayak anak kecil. Tetapi masalahnya, kadang-kadang mungkin orang tua kita tidak bisa menganggap kita sebagai orang dewasa, karena kita masih belum bisa memilih apa yang baik, apa yang benar seperti orang dewasa. Dan satu-satunya kebaikan yang benar-benar baik itu Tuhan. Nah, Tuhan itu menciptakan kita teman-teman untuk berpartner. Partnership, dikatakan partnership with God. Itulah sebabnya kenapa Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus teman-teman. 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-16 dikatakan di ayat 1 sampai yang ke-4. Teman-teman, Paulus mengatakan kepada kita bahwa penting sekali untuk kita itu benar-benar berpartnership dengan Tuhan. Penting sekali kita tuh berpartnership, kita tuh diciptakan sebagai pribadi yang Tuhan tuh ciptakan kita tuh untuk menjadi rekan sekerja. Bagaimana mungkin kita tuh menjadi rekan sekerja kalau teman-teman, kita itu masih suka memilih apa yang baik menurut kehendak kita. Nah, makanya kenapa Adam dan Hawa itu ditolak, diusir dari Taman Eden, kenapa? Karena mereka memilih apa yang baik menurut diri mereka sendiri dan bukan menurut Tuhan. Sehingga hari ini, aku mengajak kita semua untuk, mari sama-sama kita memilih apa yang baik dan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Jujur, hati kita ini punya kecenderungan untuk selalu memilih yang buruk. Kita menganggap apa yang baik menurut kita. Di rumah kita kadang-kadang, mungkin kita kadang-kadang suka melawan orang tua. Kita berpikir melawan orang tua itu gak masalah. Kenapa? Karena orang tua kadang-kadang kalau nggak ini suka semena-mena. Mungkin ya, pemikiran kita begitu. Tapi apa yang kita pikir belum tentu apa yang benar. Apa yang kita rasa baik, yang kita suka itu belum tentu baik sebenarnya. Tetapi Tuhan minta begini, mari ikut aku. Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, dia mesti menyangkal diri, dia mesti memikul salib. Maksudnya apa? Dia mesti menyangkal keinginan dirinya sendiri. Dan dia belajar untuk taat dan setia sama Tuhan. Belajar untuk berani hidup, menanggung banyak hal yang tidak enak. Kalau ada istilah no pain, no gain. Di masa PSBB ini ayo ngaku siapa yang tambah gendut. Salah satu ya. Kenapa? Karena kita udah terbiasa tinggal di rumah, duduk, tidur, main, makan. Kita udah jarang beraktivitas. Mau olahraga susah setengah mati gitu kan. Karena apa? Karena olahraga itu gak enak. Melatih tubuh ini gak enak. Aduh enaknya lebih enak duduk malas-malasan makan. Iya kan? Main game. Tetapi
Kadang-kadang kita mesti mengakui bahwa kita harus melatih diri kita, harus ada pain baru bisa gain. Hidup kita tuh kayak gitu. Percayalah pada Yesus. Ikut Yesus, ada painnya, tetapi teman-teman akan gain. Kehendak bebas itu bukan kutukan. Kehendak bebas justru Tuhan berikan buat kita. Supaya kita bisa memilih apa yang baik dan apa yang berkenan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang bisa kami dengarkan dan kami renungkan hari ini. Tuhan, berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Dan tolong kami supaya kami dengan kehendak bebas kami mencintai Engkau, kami mengasihi Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan, memilih apa yang baik, memilih apa yang benar, memilih untuk mengikut Yesus. Terima kasih, hamba-Mu berdoa sekali lagi, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati teman-teman. Oke teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali dengan firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Ko Andre yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah membantu dalam pelayanan hari ini. Ada Pak Martiman, ada Pak Budi, ada Pak Jonah. Kita memberkati. Dan teman-teman untuk persembahan, teman-teman bisa lakukan seperti biasa, entah dengan bank transfer langsung atau scan QR code yang ada di layar. Atau teman-teman bisa mengumpulkannya sendiri dan masukkan secara manual di amplop masing-masing. Dan nanti ketika teman-teman bisa kembali ke gereja, teman-teman bisa memasukkannya ke amplop ke kantong persembahan. Atau kalau teman-teman mau menyerahkan lebih awal, teman-teman bisa datang ke jam kerja gereja di hari Selasa sampai Sabtu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Teman-teman bisa memberikannya ke tata usaha gereja. Teman-teman untuk minggu depan, kebaktian kita tetap seperti ini di Premier YouTube channel GKI Citra Garden jam 8 sampai jam 7 malam. Minggu depan akan dilayani oleh Nosa Malvian dengan tema My Life, My Adventure. Jadi teman-teman tetap stay tune di YouTube channel GKI Citra setiap hari Minggu. Dan teman-teman tolong kebaktiannya jangan diulur-ulur waktunya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa kebaktian korem di gereja jam 8 ya ikutlah jam 8, kalau jam setengah 11 ikutlah jam setengah 11. Karena kalau teman-teman tunda-tunda nanti akhirnya jadi malas dan gak kebaktian gitu ya. Nah untuk kelas katekisasi teman-teman tetap bisa ikuti hari ini jam 1 siang. Link Zoom-nya bisa teman-teman dapatkan di WA Group kelas katekisasi. Atau teman-teman bisa langsung kontak ke Guru Injil Luciana untuk mendapatkan link Zoom-nya. Itu saja teman-teman pengumumannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita naikkan pujian doksologi. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kebaktian kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih untuk setiap puji-pujian, setiap firman Tuhan, setiap doa yang kami naikkan, bahkan persembahan yang kami berikan. Kiranya apa yang kami lakukan di dalam kebaktian kami boleh menyenangkan Tuhan, dan sungguh Tuhan kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sekali lagi untuk setiap rekan-rekan yang sudah melayani hari ini. Berkati Ko Andre juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah ikut kebaktian hari ini. Dan yang mungkin belum ikut kebaktian, kiranya Tuhan yang gerakan hati mereka. Minggu-minggu depan mereka boleh ikut kebaktian di hari Minggu bersama dengan kami. Meski dari rumah kami masing-masing. Dan kami juga terus menyerahkan untuk masa pandemi ini. Biar Tuhan yang terus berikan kami kesadaran dan tanggung jawab sebagai masyarakat Indonesia khususnya untuk boleh menjalankan protokol kesehatan kami, dan Tuhan juga yang tolong tetap berikan kami ketahanan tubuh yang baik sehingga kami boleh tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani khususnya di akhir semester ini begitu banyak tugas
dan kami mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester, kiranya Tuhan juga yang mampukan. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing, kiranya Tuhan juga yang berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan dikala mungkin mereka merasa susah dengan keadaan ekonomi keluarga, kiranya Tuhan juga yang tolong mereka, supaya mereka juga boleh mengusahakan usaha ataupun pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan juga yang terus pimpin masa depan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebaktian kita selesai, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.